Try to catch me howling at the moon. Halo guys, selamat datang di Waras Motorsport. Nah, kali ini kita lagi ada project wrapping stiker Fortuner VRZ. Nah, di samping saya ada Fortuner, sudah kita poles, sudah kita lapis nanokramik, sudah kita detailing juga. Nah, kenapa kok harus dipoles dan dilapis nanokramik? Jadi gini, ada penjelasannya teman-teman. Jadi, kalau di tempat kita untuk pemasangan wrapping stiker yang premium, ya, yang menggunakan bahan yang harganya sudah cukup tinggi, kita memberikan value tambahan. Apa itu value tambahannya? Kita lapis nanokramik dulu mobilnya. Loh, kenapa? Jadi saya pengen gini, kalau misalnya kita udah pasang stiker, sudah penggunaan 3 tahun sampai 5 tahun kan sudah bosen, ya kan? Akan dilepas. Nah, saat dilepas, kita harap lemnya nggak ada yang ketinggalan. Dan mobil sudah langsung kinclong, nggak perlu harus moles-moles lagi. Jadi kita memproteksi cat sekalian biar aman kalau suatu saat dilepas. Nah, ini mobil sudah kita lapis nanokramik dan sudah kita poles dengan cara yang proper. Dalam arti proper adalah baret-baret yang tipis, ada swear mark, kita hilangkan semua. Kita uji menggunakan senter HP pakai flash. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah bersih ya, tidak ada baret sedikit pun. Siraliknya sangat jelas, bisa dilihat ya. Siralik itu metalik-metaliknya. Nah, nih catnya nih, metaliknya jelas sekali. Udah bagus, nggak ada baret-baret, udah bersih ya. Setelah bersih semuanya seperti ini, kita pastikan juga jamur-jamur yang di delesepan bodi ya, itu juga harus bersih ya, seperti di stop lamp belakang itu ada rongga di sini. Nah, ini juga kita pastikan harus bersih ya, nggak ada jamurnya supaya stiker bisa nempel dengan sempurna. Lalu setelah itu kita lapis nanokramik. Loh, buktinya mana nanokramik ya? Dilihat saja, ini sudah lebih kelihatan, lebih kinclong, lebih shining ya, lebih bersih. Dan kita akan tes menggunakan air. Ini contoh ya, ini kita akan siram. Oke, ini akan kita siram. Langsung kering ya. Jadi dia ada efek daun talasnya, teman-teman bisa dilihat. Ada hidrofobiknya, jadi ketika ada air, airnya nggak gampang nempel. Itu salah satu karakteristik dari nanokramik. Setelah itu mobil ini akan kita ubah menjadi warna silver. Kayak apa bahannya? Warnanya kayak apa? Kap mesin sudah kita kerjakan dan sisi sebelah kanan mobil juga sudah saya kerjakan. Nah, ini kita ubah menjadi warna silver. Nah, gini teman-teman, ini menggunakan bahan yang tipe PET. Apa itu PET? Jadi karakteristik bahan PET itu dia lebih glossy, lebih flat, lebih glowing. Maksudnya gimana? Nah, ada bahan yang tipe biasa, vinyl, seperti ini ya. Ini bahan vinyl. Kalau diamati, dia ini punya tekstur ya. Ada kayak teksturnya. Dan dia terlihat kusam ya, terlihat kusam. Nah, ini beda sekali dengan karakteristik PET. PET dia lebih glossy, lebih glowing, lebih terlihat realistik kayak cat. Nah, dan ini kalau kita flash pakai HP, kita tes, dia juga ada metalik-metaliknya nih, kalau teman-teman lihat. Ini ada metalik-metaliknya. Jadi ya sangat mirip dengan cat ya. Oke ya, cakep ya. Oke, nah jadi bahan PET itu kelebihannya adalah lebih glossy, warna mirip dengan cat, karakternya juga sama seperti cat, bisa dipoles tapi dengan cukup step yang polishing saja, bukan yang cutting. Setelah itu bisa di nanokramik juga. Jadi nanti ini setelah kita nanokramik hasilnya lebih kinclong. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat sebelah sini, sudah kita kerjakan. Nah, ini sudah kita kerjakan menjadi warna silver, dari hitam menjadi warna silver. Keren banget ya. Jadi memang kita buat original look, terlihat seperti pabrikan, orang tidak akan tahu kalau ini ternyata wrapping stiker. Detail-detailnya bisa dilihat nih. Ujung-ujungnya bagus, semuanya rapi semuanya. Dan nanti kita juga akan lihatkan proses-proses wrapping stikernya. Oke. Nah, ini saya sudah kasih lihat yang before, kondisi sebelah kiri mobil yang sudah di coating, sudah dipoles, sudah di detailing, dan ini sudah ada bagian sisi kanan mobil yang sudah di wrapping stiker, dan nanti kita juga kasih lihat proses masang stikernya, hasil akhirnya seperti apa. Lalu saat pengaplikasian nanokramik di stiker ini,
nanti seperti apa teknisnya dan hasil akhir sudah dirakit, sudah dilapis nano, kinclongnya seperti apa, nanti kita lihatkan juga. Oke, nanti kita buatkan video selanjutnya. Thank you. Try to catch me howling at the moon. Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, kali ini kita mau bikin video lanjutan hasil pemasangan wrapping stiker di Toyota Fortuner VRZ di sebelah saya. Nah, ini sudah kita wrapping stiker menggunakan bahan yang PET yang super glossy. Ini pakai warna silver high gloss metallic. Hasilnya mantap. Nah, ini dilihatin dulu ke kinclongannya. Wah, teman-teman pasti nggak akan nyangka kalau ini hanya stiker. Nah, ini cuma stiker nih. Kita wrapping stiker full body, kurang lebih memakan waktu sekitar 5 hari. Tapi memang hasilnya mantap. Ini sudah kita full wrap. Aslinya mobilnya warna hitam. Lalu kita ubah menjadi warna silver. Dan hasilnya sangat mirip dengan cat. Yuk, dilihatin dulu detail-detailnya. Nih, contoh nih ya. Gap antara fender dengan bumper. Nah, nih bagus ya, lipetannya stikernya kita lipat sampai masuk ke dalam ya kan. Terus bagian bumper depan ini kan ada body kitnya add-on. Nah, ini kita juga lipat sampai dalam. Ini juga kita lipat sampai masuk ke dalam dengan sempurna sehingga tidak terlihat warna aslinya. Contoh seperti ini juga nih. Ini kan ada karet antara bumper utama dengan bumper add-on. Nah, ini kita masukin ke dalam stikernya. Jadi bisa rapi ya. Jadi karet kita lepas semua, bumper kemarin kita bongkar total, termasuk bagian add-on yang bawah. Nih, ini juga kita maksimalkan sehingga si stikernya bisa masuk ke dalam karet sehingga tidak gampang ngelupas dan dilihat juga enak ya, mirip dengan cat. Oke. Nah, lalu saya mau kasih lihat juga detail-detailnya di sudut-sudut kap mesin dan fender depan. Nah, nih. Ini sudutnya bagus ya. Jadi salah satu tolak ukur teman-teman kalau pemasangan wrapping stiker yang harus diperhatikan adalah nih kerapian di sudut-sudut bodinya. Nah, kayak gini nih. Oke, nah ini ya sudut-sudutnya bagus ya. Nah, ya sudut-sudutnya bagus semuanya. Bagian sini juga nih gap antara pilar ya dengan fender nih. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman. Dan yang paling spesial, memang kita kalau wrapping stiker standarnya ini harus dibongkar ya. Harus dibongkar handle pintunya sehingga ini tidak ada sambungan sama sekali di sini. Itu ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di pelipit kaca. Nah, ini jarak antara pelipit kaca, list kacanya ini dengan bagian pintu, kita bisa tahan, kita lipat sampai ke dalam juga. Hasilnya mantap. Nah, warna aslinya apa? Mau nggak? Kesini dulu, saya mau kasih lihat. Nih, warna aslinya hitam. Nah, ini mobil warna aslinya hitam diubah menjadi warna silver. Dan kebetulan nanti memang mau diurus surat-suratnya. Jadi, tidak menyalahi hukum ya, tidak menyalahi aturan dari Samsat. Nah, nih bisa dilihatin dari jauh ya, lebih wide supaya teman-teman bisa ngelihat hasil akhirnya secara keseluruhan seperti apa. Memang konsepnya bagus ya, stiker warna silver. Saya semenjak buka warehouse stiker ya, penggunaan mobil dengan warna bahan seperti ini sangat jarang. Jadi memang kebetulan pemilik mobil ini sudah ingin membuat mobil ini konsepnya mirip original look ya. Jadi pengen wrapping stiker tetapi dengan warna yang mirip dengan originalnya. Kebetulan milih silver kenapa? Karena satu, pengen mengubah tampilan mobilnya. Yang kedua, supaya kalau ada baret tipis nggak terlalu kelihatan. Karena kalau mobil warna hitam itu kan ada baret-baret tipis dia kelihatan. Jadi capek ngurusnya, agak ribet. Sehingga diputuskan untuk diubah menjadi warna silver seperti ini. Nah, ini tampilannya sangat cakep kalau dilihat dari jauh. Ya akan terlihat seperti VRZ pada umumnya, standar. Nggak kayak di stiker lah ya ibaratnya. Kalau dibuka pintu baru ketahuan. Nah, kita mau lihatin bagian belakang ya. Nah, ini kita wrapping semuanya sama kayak tadi ya. Detail-detailnya sama ya, bagus. Nih, belakangnya juga cakep nih. Tuh. Konsepnya original bro. Kita buat seoriginal mungkin. Sampai ini bagian silvernya kita stiker sampai ke dalam juga. Ya, ini ya stop lamp kita bongkar sehingga stikernya bisa masuk sampai ke dalam. Ini sudut-sudutnya juga bagus nih. Sudut-sudutnya bagus ya, detail-detailnya nih bagus detailnya ya, semuanya bagus. Ini juga kita lepas sehingga stiker bisa masuk sampai ke dalam sana. Nah, ini kalau diperhatikan udah nggak terlihat warna aslinya karena teman-teman nggak akan nyadar kalau ini stiker. Nah, gitu kan? Cakep ya hasilnya ya. Nah, terus gini.
Mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman, Mas, kalau untuk wrapping stiker itu budgetnya berapaan sih? Ya, kita macam-macam, tergantung bahan yang dipakai. Kita kan di sini ada bahan vinyl, ada bahan PET yang super gloss. Tergantung teman-teman. Kalau harga yang sekitar 4,5 juta, 5 juta itu pakai bahan yang paling basic, itu vinyl ya. Jadi stikernya tidak se-gloss ini, tidak sejernih ini, tidak se-flat ini ya. Lalu ada lagi yang medium, yang harga sekitar 10 jutaan. Itu juga sudah bagus. Ada lagi yang di atasnya, seperti PET ini harganya memang di atasnya, tapi memang kualitasnya saya jamin bagus. Dan kelebihan bahan PET ya, itu adalah satu, dia bisa dilapis nanokeramik. Jadi kekinclongannya bisa kita booster lagi. Dan yang kedua, bisa kita polish, bukan cutting ya. Jadi kalau dipoles, kita ada tekniknya, ada istilah cutting sama polish ya. Kalau cutting ini jangan, karena kan stiker ya, nanti dia malah baret-baret, nggak bisa dipulihkan lagi. Tapi kalau dipolish itu bagus, bisa. Tujuannya apa? Supaya sih kontaminasi-kontaminasi yang ada di stiker itu bisa terangkat dan stikernya bisa awet. Jadi sarannya buat teman-teman yang sudah wrapping stiker ya, kalau sudah dipasang wrapping stiker kurang lebih ya setahun sekali harus maintain seperti ini. Jadi di maintain, nanti kalau misalnya udah mulai nggak kinclong, udah mulai drop, dipolis lagi, dilapis nanokeramik lagi, rutin setahun sekali atau 6 bulan sekali. Dijamin stikernya awet. Oke, nah ini review singkat tentang mobil ini biar teman-teman bisa tahu, wrapping stiker dengan warna yang terlihat original, warna yang kalem kayak apa. Jadi teman-teman juga bisa lihat, oh ternyata stiker tuh nggak harus warna-warna cerah, karena kan selama ini banyak orang wrapping stiker warnanya cerah-cerah, biru, pink, kuning, oranye. Lah lain sama ini, warnanya silver. Jadi konsepnya tuh simple, elegan, OM look, orang nggak tahu kalau ini stiker, ternyata stiker bro, dikirain cat. Nah oke, jadi saya rasa itu dulu ya teman-teman, sekian dulu biar teman-teman bisa ngelihat project-project yang ada dengan dari hasil karya kami ya di Warehouse Motorsport. Hasil wrapping stikernya bisa dilihat detail-detailnya semuanya seperti apa. Kita tidak ada yang dibohong, tidak ada membohongi konsumen ibaratnya. Jadi semuanya transparan ya, detail-detailnya kita transparan. Lalu teman-teman juga bisa ngelihat pilihan-pilihan warnanya seperti apa aja dan detail pengerjaan stiker di kita tuh seperti apa. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita kasih lihat proses-proses pengerjaannya juga supaya teman-teman bisa lebih paham dan bisa lebih melihat hasil karya kita seperti apa. Matur nuwun semuanya, jaga kesehatan, prokes tetap harus dijaga, jangan sampai terlena, lalu kita harus selalu jaga kebersihan. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.